Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah taklim rutin Rabu malam Kamis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid Raya Puri Teluk Jambe. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bersua di majelis ilmu, majelis Quran. Karena yang kita bahas di kesempatan malam hari ini insyaallah adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian Quran tematik. Di kesempatan malam hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim, ya. Surat ini adalah surat yang ke-14. Jumlah ayatnya ada 52. Suratnya termasuk surat Makkiyah, yaitu surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Kalau turun di Madinah namanya Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah atau surat-surat Madaniyah. Surat Ibrahim, di dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama surat yang dinamai dengan nama Nabi. Surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Hud, surat Nuh, surat Muhammad. Tapi tidak semua nabi ada dijadikan nama surat, tidak semua nabi. Nabi Musa dijadikan nama surat tidak? Tidak ada. Kadanya surat Musa, ya. Di mana surat Musa? Tidak ada. Surat Ibrahim ada, surat Ismail ada enggak? Enggak ada, surat Ismail tidak ada. Jadi tidak semua nabi dipakai namanya menjadi nama surat. Tapi nanti ada suratul Anbiya, surat para nabi. Nah, itu ada suratul Anbiya, surat para nabi. Nabi Musa itu paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kisahnya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak ada namanya surat Musa. Cerita Nabi Musa itu tersebar di beberapa surat. Di Al-Baqarah ada, ya, di surat Toha ada, Al-A'raf ada, bahkan di surat yang nama suratnya nama nabi yang lain diceritakannya cerita Nabi Musa. Surat Hud, periksa nanti surat Hud. Surat Hud itu tidak bercerita Nabi Hud, ya, tapi ceritanya di sana beberapa nabi diceritakan, termasuk Nabi Musa diceritakan di sana. Satu-satunya nabi yang diceritakan di satu surat dan itu utuh ceritanya hanya nabi itu saja dari awal sampai akhir, itu hanya surat Yusuf. Surat Yusuf satu-satunya surat dinamai dengan nama nabi dan menceritakan
dirinya menceritakan nama Nabi itu, Nabi Yusuf, dan itu ceritanya utuh dari awal surat sampai akhir surat hanya menceritakan Nabi Yusuf. Kalau yang lain tidak seperti itu. Termasuk ini surat Ibrahim. Surat Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim juga sama, banyak kisahnya, banyak ceritanya, dan itu di beberapa surat. Yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim ini, yang banyak diabadikan adalah doa-doanya. Doa-doa Nabi Ibrahim itu banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, surat Ibrahim ini tidak kemudian dari awal cerita Nabi Ibrahim, tidak. Ya, surat Ibrahim ini nanti kisah Nabi Ibrahim, tidak ada kisah Nabi Ibrahimnya, tidak ada. Ya, tidak ada kisah Nabi Ibrahim. Hanya nanti di ayat 35 baru muncul kisah Nabi Ibrahim tapi dalam penggalan doa. Jadi diceritakannya itu hanya berbentuk penggalan doa-doa Nabi Ibrahim. Jadi seakan-akan doa yang berkisah gitu ya. Ada doa Nabi Ibrahim tapi doa itu penuh dengan kisah. Nah, kalau nanti dilihat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Ibrahim itu isinya adalah tentang tauhid, tentang hari kiamat, ya. Lalu pelajaran tentang syukur, sabar, Islam sebagai agama yang lurus. Itu isi dari surat Ibrahim. Tentang syukur, di dalam surat Ibrahim ini ada 2 ayat tentang nikmat yang terkenal. Ayat apa? Tentang syukur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, itu ada di surat Ibrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ayat ke-7, ayat 7. Ya. Bahkan ayat 5-nya itu cerita Nabi Musa, walaqad arsalna Musa bi ayatina. Itu ayat ke-5. Ayat ke-6-nya wa id qala Musa liqaumihi, ayat ke-6. Padahal suratnya surat apa? Surat Ibrahim. Ya. Ada ya tentang Nabi Musa. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid, ayat ke-8. Nah, itu satu tentang syukur, la in syakartum la azidannakum. Lalu yang kedua tentang nikmat, ini juga terkenal ayatnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan dia memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, dari semua yang kalian minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung. Kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu lazalumun kafar, amat zolim dan amat ingkar. Itu ayat 34. Ya, ayat 34. Nah, ayat 35 sebagaimana tadi disebutkan kisah Nabi Ibrahim, tapi kisahnya itu hanya berbentuk penggalan doa. Inilah yang doa-doa inilah yang akan kita kaji, kita petik ya, akan kita petik pelajaran-pelajaran kandungan-kandungannya. Ayat 35
diabadikan doa Nabi Ibrahim, ya. Ada 5 atau 6 di sini doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim di ayat 35 dan seterusnya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. 35 sampai 37 dulu, ya. Doanya masih berlanjut. 38 doa, 39, 40, ya, 41 itu semuanya doa-doa Nabi Ibrahim. Ya. 2 dulu, ya, doanya 35 dan 37. Doa yang pertama Nabi Ibrahim berdoa. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya adalah negeri Mekah, amina, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan keluarga-keluargaku, keturunanku, anak cucuku, an na'budal asnam, jauhkan daripada menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Waman asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang pertama, doanya Nabi Ibrahim, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri Mekah negeri yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Doa yang sama terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya, mendoakan negeri Makkah juga negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati. Kalau di sini Rabbi ja'al hadzal balada pakai alif lam, al baladnya pakai alif lam. Rabbi ja'al hadzal balada. Kalau di surat Al-Baqarah tidak pakai alif lam, tanwin. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Baik, ya. Dan doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri Mekah sekarang ini menjadi negeri yang katakanlah ya paling aman, negeri Mekah.
ya. Karena Nabi Ibrahim berdoa, ya, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta dengan anak cucuku, keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Ini yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa agar dijadikan dirinya dan keluarganya ahlu tauhid, ya, ahlu tauhid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan doa-doa Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ini berdoa banyak sekali doanya. Dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, dia selalu ingat kepada anak cucunya, keturunannya, keluarganya, sehingga ikut didoakan, ya. Banyak sekali, ya, doanya yang menyertakan keluarganya. Nanti di doa dalam surat Ibrahim juga seterusnya nanti ada doa yang bunyinya begini, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Di surat Al-Baqarah juga ada, ya, doa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ini sama doa Nabi Ibrahim juga. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini laka, dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, anak cucu kami, ummatan muslimatan laka, jadikan sebagai umat muslim, umat yang berserah diri kepadamu. Konsisten, ya. Doa Nabi Ibrahim konsisten ikut, ya, mendoakan orang lain, ya. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa untuk diri sendiri, ya, tidak mau berdoa untuk yang lain, ya. Berdoa untuk keluarga, anak-anak, keturunan, bahkan jangan lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kita, ya. Karena di dalam hadis disebutkan, ya, salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu salah satunya adalah doa fi zahril ghaib, doa, ya, yang sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, fi zahril ghaib, ya, dia berdoa untuk saudaranya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang. Itu termasuk doa yang diijabah, ya. Jadi kalau seseorang tulus, ikhlas berdoa kebaikan untuk saudaranya, insya Allah diijabah. Kan tidak mudah juga orang menyempatkan diri untuk mendoakan saudaranya. Jangan sorangan belum gitu ya. Untuk sendiri aja belum. Ini untuk orang lain, ya. Tapi, ya, orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, dia akan menyempatkan diri untuk juga berdoa kebaikan untuk orang lain, ya. Dan itu termasuk doa yang diijabah. Bukan hanya itu, orang yang mendoakan saudaranya fi zahril ghaib, mendoakan kebaikan
ya fi zahril ghaib, ya dalam kondisi tersembunyi tidak diketahui, selain potensi di ijabah, ini juga akan didoakan oleh malaikat. Orang yang mendoakan itu diaminkan oleh malaikat, kemudian malaikat mengatakan walaka mithlahu, bagi kamu juga mendapatkan apa yang seperti doa yang dipanjatkan. Jadi dapat ini bonus gitu, mendoakan orang lain, lalu kitanya didoakan sama siapa? Sama malaikat. Kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, berdoa untuk orang lain. Potensi diijabah karena diaminkan oleh malaikat. Tapi untuk kita didoakannya sama siapa? Sama malaikat. Walaka mithlahu, bagi kamu juga sama seperti yang kamu doakan itu, sama seperti yang kamu doakan. Kira-kira yang di antara dua itu potensi yang lebih berpotensi diijabah yang mana? Yang malaikat apa yang kalau kita mendoakan kebaikan orang lain, kita yang mendoakannya, walaupun potensinya diijabah besar, diaminkan oleh malaikat, tapi yang untuk kita yang berdoanya siapa? Malaikat. Yang berdoanya malaikat. Nah itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang-kadang tidak mudah menyediakan waktu untuk mendoakan orang lain secara ikhlas, secara tulus, ya, tidak mudah, ya. Oleh karena itu yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang hatinya bersih, ya. Sebab kalau hatinya kotor, hatinya nggak bersih, ya Allah beri saudara saya rizki, kayakan dia ya Allah, saya aja belum kaya ngedoain orang lain. Gitu kira-kira gitu ya. Kita aja masih kekurangan, ini ngedoain orang lain. Itu kalau hatinya nggak bersih, ya. Yang bisa dengan tulus ikhlas mendoakan orang lain itu orang yang hatinya bersih. Tapi ketika dia ikhlas mendoakan orang lain, di samping doanya berpotensi diijabah, dia juga didoakan oleh malaikat, gitu. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Nabi Ibrahim itu, ya, sering sekali berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa melibatkan, ya, yang lain didoakan, ya. Nih di surat Ibrahim ini tadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kemudian nanti di ayat 41 Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin, ya Tuhan kami ampunilah daku, wali walidayya orang tuaku, walil mu'minin dan juga orang-orang yang beriman. Doakan, ya, ini doa Nabi Ibrahim. Kemudian, ya, doa berikutnya, ya, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Waman asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang mendurhakai aku maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini tipe Nabi Ibrahim, ya, doanya itu lembut, penuh kasih sayang. Yang mengikutiku maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, yang menentangku, ya, tidak mau mengikutiku,
fa innaka ghafurur rahim. Diserahkan kepada Allah, tapi engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Kalau Nabi Nuh, ya, doanya itu keras sekali, doa Nabi Nuh. Berdoa kepada Allah di dalam surat Nuh, ya, di hampir ayat terakhir itu, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Tuhanku, jangan sisakan di muka bumi ini dari orang-orang kafir, habiskan aja semuanya. La tadhar alal ardi minal kafirina dayyaro. Kenapa? Karena kalau engkau sisakan, nanti punya keturunannya juga nanti kafir lagi. Udah habisi aja. Jadi di antara para nabi itu ada tipe berdoa seperti Nabi Nuh, ada tipe berdoa seperti Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ini pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah perang Badar. Pada saat setelah perang Badar, Rasulullah SAW kaum muslimin mendapatkan tawanan. Kafir Quraisy, ya, ditawan, banyak tawanan. Lalu Nabi bermusyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar, bermusyawarah. Kira-kira tawanan ini mau diapakan? Abu Bakar dan Umar pendapatnya beda. Kalau kata Umar, udah habisi aja semuanya. Tawanan ini dihabisi semuanya. Abu Bakar tidak seperti itu. Ya, bisa dimanfaatkan kalau ada yang mau menebus dirinya, ya, dengan disuruh mengajari kaum muslimin, atau ada mungkin yang menebus dengan harta, ya masih memberikan ampunan. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad memberikan komentar, Abu Bakar ini seperti doanya Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Isa. Umar ini seperti doanya siapa? Nabi Nuh. Gitu. Ya. Jadi kalau kemudian di antara para dai juga ada tipe-tipe, ya memang ada contohnya. Ada tipe-tipe itu ada contohnya. Ya. Nah, kembali ke doa Nabi Ibrahim, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berdoa meminta negeri Makkah dijadikan negeri yang aman, lalu dijadikan dirinya dan keluarganya menjadi ahli tauhid, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Tentu doa ini mengingatkan kisah apa? Kisah ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar yang baru melahirkan Ismail, itu dibawa dari Palestina, dibawa ke Mekah. Dari Palestina dibawa ke Mekah. Kemudian ditempatkan istrinya Hajar bersama Ismail, bayi, ya, yang baru lahir itu ditempatkan di Mekah, tempat yang Nabi Ibrahim menggambarkan biwadin, lembah, ghairi dzi zar'in, tidak mempunyai tanam-tanaman, gersang, ya, nggak ada tanam-tanaman, gersang, gurun pasir, Sahara, ya,
Tapi karena perintah Allah tidak dibantah oleh Nabi Ibrahim. Ini perintah Allah, disuruh oleh Allah. Sehingga ketika ditinggalkan, Hajar bersama Ismail di sana kan ditinggalkan, lalu Ibrahim meninggalkannya. Hajar memanggil-manggil Ibrahim, "Hai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di tempat seperti ini." Nabi Ibrahim itu tidak menoleh, tidak menjawab, karena tewasa ngajawabna gitu bahasa Sunda mah. Ya. Enggak kuasa mau menjawab karena ini perintah Allah. Ya. Sampai kemudian ketika Hajar merubah pertanyaannya, dirubah tadinya, "Hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini?" Lalu dirubah pertanyaannya, "Allahu amaraka bihadza." "Hai Ibrahim, ini perintah Allah." Nah, baru ketika pertanyaannya, "Ini perintah Allah," Nabi Ibrahim baru menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Hajar ketika mendapatkan jawaban seperti itu, kata Hajar, "Pergilah engkau, kalau ini perintah Allah, pergilah. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya hanya karena mengikuti perintahnya. Nggak mungkin disengsarakan, ditelantarkan, tidak mungkin. Karena ya mengikuti perintah Allah, nggak mungkin. Sudah, kalau ini perintah Allah, pergi." Maka kita kemudian ya tahu ceritanya bagaimana, ya nggak usah diceritakan lagi. Hajar nyari-nyari air, kemudian Allah keluarkan mata air, yang mata air itu kemudian menjadi cikal bakal sumur Zam-Zam, ya, menjadi mata air yang ajaib, mukjizat, air Zam-Zam. Nah sekarang kita lihat bagaimana ketika ditinggalkan itu, doa Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat seperti itu. Yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, perhatikan, "Rabbana liyuqimus shalah," ya Tuhan kami, jadikan mereka orang yang mengerjakan sholat. "Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim," jadikan hati-hati manusia itu, hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya. Artinya jadikan hati-hati manusia itu condong ke kasihan, sehingga kemudian mereka, kan orang Arab dulu nomaden, ya, tempatnya itu pindah-pindah, ya. Dijadikan hatinya condong untuk tinggal bersama mereka sehingga ada teman, ya, sehingga ada teman, ya. Dan dengan adanya mata air sesungguhnya itu menjadi magnet untuk menarik yang lainnya supaya tinggal di sana, karena orang yang tinggal pasti mencari mata air, ya. Jadi para kafilah yang sedang dalam perjalanan itu biasanya melihat burung. Kalau burung menuju ke satu tempat, diyakini pasti burung itu ya mendapati tempat air. Nah kemudian yang berikutnya, ya, warzuqhum, berilah mereka rizki, minas samaroti, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Perhatikan, minta rizkinya itu setelah dilewati oleh jadikan sebagai orang yang mendirikan sholat, jadikan hati-hati orang itu condong, baru minta rizki. Jadi tidak, "Ya Allah, kami tempatkan keluargaku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, beri mereka rizki ya Allah." Enggak langsung itu, beri mereka rizki, ya, buat makannya. Tapi Nabi Ibrahim itu berdoa, "Rabbana liyuqimus shalah," jadikan mereka ahli sholat dulu, ya, jadikan ahli sholat. Rizkinya nanti belakangan, ya. Dan itu pun la'allahum yashkurun, ya, diberi rizki supaya mereka menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali sedikit saya rangkum doa ini. Dua doa ini kalau dikaitkan dengan visi keluarga, dua doa ini
menjadikan visi keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu karena doanya kan doa mengikutkan keluarga kan. Jadi visi keluarga Nabi Ibrahim itu ada 3. Menjadikan keluarga ahlu tauhid, waj'alni wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang kedua, menjadikan keluarga itu ahli sholat. Dan yang ketiga, menjadikan keluarga itu ahli syukur. Ahli tauhid, ahli sholat, ahli syukur. Itulah visi keluarga Nabi Ibrahim yang kita petik dari 2 doa ini. Barangkali ya kita cukupkan sampai di sini. Doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim masih ada beberapa. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.